Halo sahabat investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Pada video kali ini kita tidak membahas saham apa yang akan direkomendasikan atau bagaimana kondisi pasar dalam seminggu ke depan. Tapi dalam video kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang makroekonomi, di mana ada salah satu berita yang menurut saya cukup penting dan mungkin belum disadari oleh banyak pelaku pasar. Oke, kita langsung ke beritanya. Ini sumbernya adalah Kontan ya. Nah, jadi pada berita ini LPS, ya, ini pada Jumat 28 Mei, kembali memangkas suku bunga penjaminan 25 basis menjadi 4%. Nah, LPS ini, mungkin kita baca dulu beritanya ya sebelum kita jelasin kembali. Jadi LPS pada hari Kamis memutuskan untuk memangkas suku bunganya menjadi 4% ya, turun 25 basis dari sebelumnya 4,25. Sementara tingkat bunga penjaminan untuk rupiah BPR di 6,5. Nah, mungkin simpelnya adalah pertama ya kita jelasin dulu bahwa teman-teman itu kan mungkin tahu ya bahwa kalau simpen di deposito atau investasi di deposito selama nominalnya tidak melebihi 2 miliar dan suku bunganya berada di dalam area suku bunga LPS, maka ketika bank yang ditempatkan untuk deposito terjadi likuidasi dan sebagainya, LPS akan mengganti uang teman-teman. Selama, kembali lagi ya, saya tekankan dua hal. Pertama adalah nominalnya maksimal 2 miliar dan suku bunganya adalah maksimal sebesar yang ditetapkan. Nah, dalam hal ini 4%. Jadi, kalau teman-teman yang invest di deposito dengan rate misalkan 6%, itu berarti nggak dijamin LPS, meskipun nominalnya di bawah 2 miliar ketika banknya terjadi sesuatu. Kecuali naruhnya di BPR, BPR sendiri dijamin LPS dengan rate 6,5% gitu. Nah, balik lagi merespon pergerakan suku bunga, prospek likuiditas perbankan, kondisi stabilitas sistem keuangan, dan pemulihan kinerja perekonomian, maka LPS melakukan evaluasi kebijakan tingkat bunga penjaminan. Nah, pertimbangannya, arah suku bunga perbankan menunjukkan tren penurunan dan potensi terus berlanjut. Nah, ini perlu ditekankan nih, LPS sendiri udah ngasih sinyal bahwa suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan dan berpotensi berlanjut. LPS memperkirakan suku bunga simpanan masih dalam tren penurunan ditopang oleh likuiditas perbankan yang longgar. Sejalan dengan kebijakan otoritas moneter yang masih akan menerapkan suku bunga rendah. Oke. Nah, ini data-data ya. Nah, mungkin yang saya mau tekankan di sini, sebentar saya stop share dulu. Oke. Nah, yang mungkin mau saya tekankan di sini adalah bahwa sinyal LPS ini merupakan sinyal yang penting bagi kita selaku pelaku pasar akan pergerakan suku bunga secondary reverse repo rate ke depan. Kenapa? Jadi LPS itu kan juga bilang ketika menurunkan suku bunga tentu dong ada dasar-dasarnya. Nah, menurut kami dari Republik Investor, pertama memang LPS melihat bahwa kondisi likuiditas perbankan itu masih besar, masih banyak. Nah, di sini saya belum bisa menunjukkan data, cuman dana idle kalau kita bicara ini arahnya sedikit ke obligasi ya teman-teman. Dana idle yang mungkin tersedia perbankan itu luar biasa banyak likuiditasnya, mungkin sampai 700 sampai 1.200 triliun. Dana idle itu maksudnya apa? Jadi dana idle itu dana yang tersedia oleh bank yang mungkin seharusnya peruntukan itu adalah penyaluran kredit, tapi karena kondisi usaha dan ekonomi masih belum stabil, jadi perbankan belum bisa menyalurkan kredit ke mungkin UMKM atau apa, sementara belum ada dan mungkin dia naruhnya di SBN dan lain sebagainya ya. Nah, terlepas dari hal itu, di sini poin saya adalah pertama LPS sudah ngasih sinyal ke kita bahwa ini loh gue udah nurunin suku bunga penjaminan. Harapannya adalah suku bunga pasar akan ngikut. Nah, acuan suku bunga pasar akan ikut untuk turun adalah tentu saja dari BI rate gitu ya. Oke, jadi mungkin saya coba meringkas dulu dasar dari kenapa LPS menurunkan suku bunga.
Ini juga dilansir oleh Bu Lana Sulistianingsih selaku Kepala Eksekutif dari LPS. Pertama adalah kondisi likuiditas perbankan masih besar, tadi sudah saya jelasin ya. Kedua, tren penurunan suku bunga pasar masih berpotensi turun. Itu juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua LPS ya, Pak Yudo. Lalu Pak Yudi, ya, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, tadi itu ya, pertama kondisi likuiditas perbankan besar, kedua tren penurunan suku bunga masih berpotensi turun, ketiga, LPS turunin penjaminan suku bunga dari 4,25% menjadi 4%, harapannya diikuti oleh suku bunga pasar, dalam hal ini perbankan. Tapi suku bunga kredit belum turun di pasar. Nah, hal ini masih menjadi diskusi juga di KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam hal ini ada Kementerian Keuangan, ada Gubernur BI, ada Dewan Komisioner OJK, dan tentunya Kepala atau Ketua Dewan Komisioner LPS. Nah, jadi ini sih memang jadi PR juga bahwa kondisi suku bunga kredit di pasar itu belum turun. Nah, sementara belum turun, dan kan nggak bisa juga maksain perbankan untuk turun, karena memang melihat kondisi pasar. Mungkin dari LPS dulu nurun suku bunga, nanti mungkin BI rate berpotensi jadi turun lagi. Jadi jujur, saya sendiri menduga atau memproyeksikan bahwa suku bunga BI kemungkinan akan turun. Hanya 1 kali tahun ini, yang mana sudah terjadi di bulan Februari 2021. Jauh lebih cepat dari perkiraan konsensus, bahkan dari 3,75 menjadi 3,5% di bulan Februari. Dengan LPS yang menurunkan suku bunga di bulan Mei ini dari 4,25 menjadi 4%, penjaminan suku bunganya ya, saya jadi berpikir bahwa BI rate bisa aja turun nih di tahun ini menjadi 2 kali. Dari mungkin kemarin dari 3,75 ke 3,5 di bulan Februari, dan mungkin dalam bulan Juni atau Juli bisa saja terjadi penurunan suku bunga kembali menjadi 3,25. Tujuannya apa ya? Untuk memaksa suku bunga pasar dalam hal ini perbankan untuk turun. Itu. Nah, tadi kan udah melihat ya teman-teman sekilas bahwa perbankan punya likuiditas besar. Kenapa perbankan punya likuiditas yang banyak? Ya karena dia belum bisa menyalurkan kredit. Kenapa belum bisa menyalurkan kredit? Gitu kan? Karena belum ada demand dari orang yang mau mungkin berekspansi untuk berwirausaha, tapi belum berani mungkin ya untuk ekspansi. Jadi dia belum berani untuk minta kredit. Nah, karena permohonan kredit belum ada demand-nya, ya itulah. Jadi likuiditasnya banyak nih perbankan nih, uangnya banyak. Nah, jadi apa yang bisa mendongkrak demand kredit? Jawabannya mungkin salah satunya adalah vaksin. Vaksin ini merupakan game changer. Diharapkan ketika vaksin sudah mulai banyak ya ininya, progresnya, besar harapan mungkin kita semua bahwa demand kredit kembali tumbuh sehingga bank kembali mampu menyalurkan kredit dan nantinya akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kepada mungkin ya intinya LPS sudah menurunkan suku bunga, ini sinyal BI untuk juga menurunkan suku bunga. Ya, kalau ke saham mungkin dampaknya ya mungkin teman-teman lebih tahu ya ke sektor mungkin properti dan lain-lain. Tapi balik lagi mungkin sektor properti ya naiknya kembali dalam dalam jangka pendek lah, in the short horizon. Jadi ya kembalilah kita masih berharap kerangkanya adalah atau akar permasalahan adalah vaksin mampu memberikan dampak terhadap perekonomian kita. Jadi ketika vaksin sudah mulai merata, dampak terhadap demand kredit kembali naik, harapannya ya sektor-sektor saham seperti properti khususnya bisa naik, tapi secara sustain, enggak yang 1 hari 2 hari naik karena suku bunga turun, lantas habis itu sahamnya turun lagi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.